Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Tengku Ridwan. Kali ini kita akan membahas seorang ilmuwan muslim yang terkenal dan namanya pasti teman-teman juga sudah tahu, terutama di bidang matematika. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, sekarang daerah Uzbekistan. Makanya nama beliau itu dicantumkan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi karena beliau berasal dari Khawarizm yang sekarang daerah Uzbekistan. Dan wafat itu di sekitar tahun 850 di Baghdad. Baghdad teman-teman, Irak. Ada apa dengan Irak? Selalu Irak, Iran, daerah Mesopotamia lagi. Nah, ternyata ia bekerja sebagai staf pengajar di sekolah di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Dan beliau juga menuntut ilmu di situ. Itu teman-teman. Jadi beliau ini staf pengajar. Buku pertamanya yaitu Al-Jabar. Buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Bapak Aljabar, pencetus, penemu yang paling tua gitu kan, Bapak yang paling tua tentang Aljabar. Nah, tentang agama beliau sendiri itu sempat diisukan bahwa beliau ini adalah seorang Majusi karena beliau berasal dari Iran. Jadi ketika beliau menulis buku dan bukunya itu tersebar dan orang yang membacanya bilang dia ini Majusi, seorang Majusi itu. Tetapi hal itu dibantah oleh beliau di buku Al-Jabarnya. Dia menunjukkan diri sebagai seorang Muslim sejati. Subhanallah. Jadi walaupun isu itu sempat menyerangnya, tetapi hal itu terbukti di dalam kitab yang dia karang, yaitu yang Al-Jabar. Nah, di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Nadim, nah Ibnu Al-Nadim ini menjelaskan tentang sejarah-sejarah singkat daripada Al-Khawarizmi bersama dengan karya-karya tulisnya. Dan beliau mengatakan Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara tahun 813 sampai 833. Itu kenapa alasan di situ beliau menceritakan kenapa sih alasan Al-Khawarizmi ini perginya ke Baghdad. Karena di saat itu ketika Islam masuk ke Baghdad yang dulunya Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan juga pusat perdagangan. Bahkan bukan hanya dari tanah Al-Jazirah ataupun Rusia saja, tetapi dari Cina, India juga ke sana untuk melakukan perdagangan dan menuntut ilmu. Sehingga oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun dibuatlah sebuah sekolah dan salah satu murid dan staf pengajarnya yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Itu, dan di sana juga beliau mempelajari terjemahan manuskrip dari Sanskerta dan Yunani. Makanya di sebahagian yang teman-teman tahu, nah beliau juga menemukan nomor-nomor di perhinduan dan nomor-nomor Arab itu sendiri menjadi standar. Itu dari beliau. Jadi beliau tentang ilmu pengetahuan semua dilahapnya. Nah, karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi sebagai fondasi, dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar dan trigonometri. Dan pada bidang lain yang dia tekuni, pendekatan logika dan sistematisnya dalam penyelesaian linier dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin Al-Jabar. Jujur teman-teman, dulu waktu sekolah saya kalau udah ketemu Al-Jabar, algoritma itu ngantuknya bukan main gitu. Kalau bisa keluar kok. Cuman macam mana lah pula kan, harus pula kita belajar itu. Nah, beliau ini yang nemukan, beliau yang merumuskan. Subhanallah. Tahan mana itu ya kan? Tapi itulah. Dan hasilnya ini beliau ini diakui, bahkan terkenal, dihormati, disegani oleh seluruh dunia. Hal itu dibuktikan penemuannya ini masih menjadi dasar dan diajarkan
kepada seluruh pelajar-pelajar yang ada di dunia tentang ilmu matematika. Nah, kitab yang merangkum perhitungan perlengkapan dan penyeimbangan adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830 Masehi. Kitab ini dirangkum definisi aljabar. Dan ini yang paling laris ibaratnya teman-teman. Kalau sekarang kita bilang paling laris, kalau zaman dulu yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, baik bahasa Latin, bahasa apapun itulah. Bahasa Indonesia entah ada atau belum dulu ya, mungkin Melayu lah zaman dulu ya. Nah, dari selain itu, ini ada hal yang menarik. Kenapa beliau dibilang ahli matematika, ahli geografis, ahli astronomi, dan sebagainya. Nah, di bidang geografinya apa? Ini yang menarik teman-teman. Dia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil karyanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sendial. Jadi luar biasa, pengaruhnya itu luar biasa. Dia bisa mewarnai dunia pada saat itu, teman-teman. Wow, bisa mewarnai dunia. Dan teman-teman bayangkan bagaimana Islam di zaman dahulu disegani dan pusatnya ilmu pengetahuan dan informasi, teman-teman. Tapi sayang ya, negara Irak dan Iran saat ini sudah begitulah. Dan perpustakaannya dulu sempat saya dengar dia perpustakaannya dibakar dan segala macam luar. Padahal ilmuwan-ilmuwan Muslim itu banyak berasal dari sana, banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang mewarnai dunia, luar biasa. Yang mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan bisa menjadi seperti Al-Khawarizmi berikutnya yang bisa menemukan sesuatu dan mewarnai dunia. Tapi hal kecil yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus bisa mewarnai diri sendiri dengan menjadi rahmat bagi diri sendiri. Apa artinya rahmat bagi diri sendiri? Yaitu ya harus bahagia. Kita harus memastikan diri kita bahagia. Dan kita akan membahagiakan keluarga kita dan orang sekeliling kita. Dengan itu juga kita bisa mewarnai dunia. Tetapi apabila sesuatu hal yang kita buat itu bisa dikenang oleh orang-orang yang setelah kita tiada pun mereka masih mengenal hal baik, tapi ya itu sungguh luar biasa. Itulah sukses dunia menurut saya, teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini video tentang Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini. Bagi teman-teman yang ingin share tentang kisah hidupnya yang ada inspiratifnya, terus motivasinya, silakan kirimkan ke email di bawah ini, di link deskripsi di bawah ini. Baik itu cerita teman-teman, sahabat maupun keluarga yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, yang membuat kita lebih terinspirasi lagi, yang membuat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Silahkan teman-teman kirim. Dan bagi teman-teman yang ingin diceritakan tentang sejarah ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya, silahkan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan juga komen di bawah. Saya mohon like, share, and subscribe. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.